Halo saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita membayangkan seorang anak yang setiap hari menjalani hidup dengan keterbatasan yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Ketika teman-temannya bermain dengan bebas, ia harus berjuang lebih keras. Ketika teman-temannya berkomunikasi dengan baik, ia membutuhkan cara yang berbeda untuk memahami dan dipahami. Jadi, saya akan berbagi pengalaman tentang kakak sepupu saya yang dari kecil ia mengalami gangguan pendengaran dan tidak dapat berbicara seperti banyakkan orang. Ketika masih kecil, ia sering merasa berbeda dari teman-teman yang lainnya. Bahkan tidak jarang ia jadi bahan lelucon ataupun ejekan. Sebagai anggota keluarga, saya merasa sedih melihat hal ini. Saya masih ingat bagaimana hati saya terluka ketika melihat kakak saya dihina hanya karena keterbatasan yang dia miliki. Saya selalu berusaha mendampingi dan membelanya ketika ada orang yang mengejeknya. Namun, perjalanan hidup kakak saya tidak berhenti pada pengalaman yang menyakitkan itu saja. Ketika dia duduk di bangku sekolah dasar di persekolahan di SLB Bakti Luhur Malang, di sanalah ia berkembang dengan sangat-sangat luar biasa. Ia belajar menari, menjahit, memasak, menggambar, membuat kue, dan berbagai pengalaman dan keterampilan lainnya. Ia juga belajar bahasa isyarat hingga berkomunikasi dengan baik. Setelah kurang lebih 10 tahun ya, ia belajar di sana, jauh dari kami, pulang jarang. Sudah saatnya ia kembali ke rumah dengan banyak kemampuan yang sangat luar biasa. Kami bangga dengan semua itu. Saya menyadari bahwa keterbatasan yang kakak saya miliki ini tidak menghalangi dirinya untuk bertumbuh dan mengembangkan potensi yang dia miliki. Tapi di suatu hari, saya dan kakak sepupu saya yang lainnya sedang berbicara pelan. Tiba-tiba kakak saya memberi isyarat kepada saya agar kami tidak berbicara secara bisik-bisik. Dia ingin mengetahui apa yang sedang kami bicarakan. Saat itu ia mengungkapkan sesuatu kepada saya yang sangat menyentuh hati saya. Sampai saat ini, ia berkata kalau ia tuh tidak ingin dibedakan dari yang lain. Seperti biasa, karena ia juga mampu memahami dan mengikuti pembicaraan dengan caranya dia sendiri. Saya belajar bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan yang berlebihan. Karena yang mereka butuhkan itu penerimaan, kesempatan, dan kasih yang tulus. Dari itulah, untuk mendalami secara sama, marilah kita mendengarkan lagu yang menurut saya ini relate dengan kisah kakak saya. Ini dinyanyikan oleh seorang anak perempuan yang disabilitas juga, yang berjudul Walaupun Ku Tak Dapat Melihat. Maka dari itu, marilah kita mendengarkan dengan seksama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara-saudari yang terkasih, melalui lagu yang berjudul Walaupun Ku Tak Dapat Melihat, kita diingatkan bahwa keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk merasakan kasih Tuhan. Pesan yang sama juga kita temukan dalam Injil hari ini. Marilah kita memperdalam iman kita dengan mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya berkata kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerja-pekerja Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikianlah Injil Tuhan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Banyak orang yang menganggap bahwa keterbatasan itu terjadi karena dosa, entah dosa dari dirinya sendiri atau dosa dari orang tuanya. Tetapi Yesus menolak pandangan tersebut. Yesus melihat orang itu sebagai pribadi yang berharga dan dikasihi Allah. Untuk selanjutnya ada pesan dari Bapak Paus Fransiskus dalam pesan pastoralnya kepada subjek liturgi anak difabel. Itu tidak ada kecacatan sementara didapat atau permanen yang dapat mengubah fakta bahwa kita semua adalah anak dari satu Bapa dan menikmati martabat yang sama. Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih yang sama, lembut, kebapakan, dan tanpa syarat. Itulah hal yang menyenangkan yang perlu kita dalami, bahwa seseorang yang keterbatasan itu bukan hal yang buruk, tetapi hal yang sangat luar biasa yang perlu kita pandang tanpa memandang sebelah mata. Tuhan Yesus memberkati.